Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tersesat di Hajatan Gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu jalanan sepi. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 dan aku baru saja pulang lembur. Udara dingin menusuk kulit, membuatku sedikit menggigil meski jaket sudah menempel rapat di tubuh. Rute yang biasa kulewati sedang diperbaiki, jadi dengan ragu aku memutuskan untuk mencoba jalan pintas. Jalan itu memang dikenal jarang dilalui orang karena agak menyeramkan. Tapi aku terlalu lelah untuk memikirkan risiko. Saat roda kendaraan menyusuri jalan sempit berbatu itu, tiba-tiba aku melihat keramaian di depan. Lampu kuning temaram menggantung di pohon-pohon sekitar, menerangi sebuah hajatan besar. Ada panggung, dekorasi meriah, dan tamu-tamu berpakaian adat duduk rapi di kursi panjang. Di kejauhan terdengar suara gamelan mengalun pelan, seperti mengundangku untuk mendekat. Wow, pesta di tempat seperti ini? Pikirku bingung, tapi siapa aku untuk mempertanyakan tradisi orang? Dengan perlahan aku mengendarai motor di sisi jalan, mencoba tidak mengganggu acara. Namun sesuatu terasa aneh. Wajah tamu-tamu itu tidak terlihat bersahabat. Mereka hanya diam, menatap lurus ke arahku dengan mata kosong. Musik gamelan yang semula syahdu berubah menjadi lebih cepat dan berat, seperti suara yang ditabuh tanpa harmoni. Tubuhku mendadak terasa dingin, bulu kuduk meremang. Aku mencoba mempercepat motor, tapi suara mesin terdengar terlalu keras, seperti menembus kesunyian yang mencekam. Setelah melewati keramaian itu, aku menghela napas lega. Tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Ketika aku melirik spion, pemandangan itu lenyap. Jalan di belakangku gelap gulita, seolah hajatan tadi tak pernah ada. Jantungku berdegup kencang. Ini tidak mungkin, gumamku panik. Aku terus melaju, berharap segera sampai di rumah. Namun beberapa menit kemudian aku menyadari ada yang salah. Jalan yang kulalui tidak pernah berakhir. Pohon-pohon di kiri dan kanan terasa sama, seolah aku berputar-putar di tempat yang sama. Suara gamelan tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih menyeramkan. Aku mencoba berbalik arah, tapi kemanapun aku pergi, suara itu terus mengikutiku. Sesuatu terasa menempel di tubuhku, entah angin dingin atau mungkin kehadiran yang tak kasat mata. Dengan putus asa aku menghentikan motor dan menutup mata, mencoba fokus membaca doa. Suara gamelan semakin keras membuat dadaku terasa sesak. Tapi aku terus berdoa memohon agar dikeluarkan dari tempat ini. Ketika aku membuka mata, jalanan yang gelap itu perlahan berubah. Lampu jalan yang tadi tidak ada sekarang muncul. Suara gamelan menghilang, menyisakan hanya deru napasku yang terengah-engah. Aku langsung melesat menuju rumah. Tidak peduli seberapa kencang motorku melaju, sampai di rumah aku menceritakan semuanya kepada tetangga. Wajahnya berubah pucat. "Jangan pernah lewat jalan itu malam-malam," katanya dengan suara gemetar. "Kalau kamu lihat hajatan di sana, itu bukan manusia." Malam setelah kejadian itu aku tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajah-wajah kosong dari orang-orang di hajatan itu terus menghantui pikiranku. Suara gamelan yang mengiringiku malam itu seperti masih terngiang, meskipun aku sudah berada di rumah yang aman. Keesokan harinya aku menceritakan kejadian itu kepada seorang rekan kerja, Mas Bagas, yang dikenal cukup paham soal hal-hal mistis. Dia mendengarkan dengan serius. Sesekali mengangguk lalu berkata, "Kamu nih nggak boleh sekadar lewat dan menganggap itu biasa. Mereka merasa kamu mengganggu acara mereka." "Aku hanya bisa menelan ludah." "Tapi aku kan nggak bermaksud begitu," ujarku setengah membela diri. Mas Bagas menghela napas panjang. "Mereka tidak peduli. Yang penting kamu sudah masuk wilayah mereka. Ada baiknya kamu coba minta maaf." "Minta maaf? Bagaimana caranya?" Dia menjelaskan bahwa aku harus kembali ke jalan itu, membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan dan makanan kecil,
lalu meletakkannya di tempat hajatan itu terjadi. Jujur, aku tidak ingin kembali ke sana, tapi rasa takut dan gelisah memaksaku untuk mempertimbangkan saran itu. 3 malam kemudian aku memberanikan diri untuk kembali. Aku tidak ingin pergi sendirian, jadi aku mengajak seorang teman, Dani, untuk menemani. Dani bukan orang yang percaya hal-hal mistis, tapi dia mau ikut karena penasaran. Kami tiba di jalan itu sekitar pukul 9 malam, membawa sesajen seperti yang disarankan Mas Bagas. Malam itu jauh lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada suara jangkrik dan desiran angin. Di bawah pohon besar tempat aku melihat hajatan itu, aku meletakkan sesajen dengan tangan gemetar. Lakukan dengan niat tulus, kata Dani setengah bercanda. Aku menunduk menata sesajen lalu berbisik pelan, maafkan saya. Saya Firma, aku mengganggu. Belum sempat aku berdiri, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan di atas kami bergemerisik. Dani yang tadinya santai mendadak tegang. Kamu dengar itu? Tanyanya dengan suara pelan. Sebelum aku sempat menjawab, suara gamelan yang sangat familiar itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat dari sebelumnya. Dani mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Ini nggak lucu. Kita pergi sekarang, katanya buru-buru. Namun tubuhku terasa kaku, seperti ada yang menahanku untuk pergi. Suara gamelan itu semakin keras, dan samar-samar aku mendengar suara orang berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Mereka tidak terlihat, tapi rasanya mereka ada di sekeliling kami, mengintai dari kegelapan. Aku hanya bisa memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Entah berapa lama kami berdiri di sana, tapi akhirnya suara gamelan itu perlahan memudar, berganti dengan keheningan yang memekakan telinga. Ayo cepat. Dani menarik lenganku memaksaku untuk pergi. Kami langsung naik motor dan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Setelah kejadian itu aku tidak lagi diganggu oleh suara gamelan atau mimpi buruk. Namun setiap kali melewati jalan tersebut, tentu saja hanya siang hari, aku tidak pernah lupa menyapa dalam hati, meminta izin untuk lewat. Tetangga yang lebih tua kemudian bercerita, tempat itu memang sudah lama dikenal angker. Konon jalan itu adalah bagian dari wilayah mereka yang tak kasat mata. Kadang mereka mengadakan hajatan sebagai bentuk ritual atau perayaan. Orang yang tidak sengaja melewati tempat itu saat acara berlangsung akan dianggap tamu tak diundang, dan seringkali tamu itu dipermainkan. Sejak malam itu, aku belajar untuk lebih menghormati hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Dunia ini bukan milik manusia saja, dan terkadang yang terbaik adalah tidak ikut campur dengan urusan yang bukan milik kita. Setelah kejadian malam itu, hidupku perlahan kembali normal. Namun, perasaan was-was masih membayangi, terutama setiap kali aku mengingat suara gamelan yang menyeramkan itu. Aku bahkan sering bermimpi tentang jalan itu, seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Hingga suatu malam, sekitar sebulan setelah insiden tersebut, aku bermimpi berada di jalan yang sama. Kali ini suasananya lebih mencekam. Hajatan itu ada lagi, tetapi tidak seperti sebelumnya. Tidak ada tamu yang duduk di kursi panjang, tidak ada alunan gamelan. Yang ada hanya panggung kosong, dihiasi bunga layu dan kain putih yang berkibar pelan-pelan. Di tengah panggung berdiri seorang wanita berambut panjang mengenakan kebaya hitam. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi matanya tampak memancarkan kilatan merah. Dia menatapku lurus tanpa bicara. Tubuhku terasa kaku, tetapi aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu. Terima kasih telah menghormati kami, ucapnya tiba-tiba, suaranya bergema di udara. Seketika itu juga mimpi itu berakhir. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Rasanya seperti semua yang menghantuiku telah selesai. Keesokan harinya, aku menemui Mas Bagas dan menceritakan mimpi itu. Dia tersenyum tipis dan berkata, mereka sudah memaafkanmu. Itu tandanya kamu tidak akan diganggu lagi. Tapi ingat, jangan pernah abaikan tanda-tanda seperti itu. Dunia mereka punya aturan sendiri. Sejak harimu itu aku merasa jauh lebih lega. Aku tak lagi dihantui suara gamelan atau mimpi buruk. Meski begitu, aku tetap menghindari jalan itu.
Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu tempat itu bukan untukku. Hingga kini, cerita ini tetap menjadi pengingat bahwa kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Ada banyak hal yang tak bisa kita lihat atau pahami, tetapi satu hal yang pasti, menghormati batas dan aturan mereka adalah cara terbaik untuk hidup berdampingan dengan damai. Dan aku tidak pernah lupa pesan wanita di mimpi itu. Jangan lupa hormat, bahkan pada yang tak terlihat. Setelah mimpi itu aku merasa semuanya mulai membaik. Tidak ada lagi perasaan gelisah, suara-suara aneh, atau kejadian ganjil yang menghantuiku. Aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi tetap menghindari jalan pintas itu, meski di siang hari. Namun beberapa bulan kemudian, sebuah kejadian membuatku sadar bahwa cerita ini belum sepenuhnya selesai. Malam itu, aku sedang berkumpul dengan tetua kampung bersama beberapa warga lainnya. Dalam obrolan santai, aku memberanikan diri untuk menceritakan pengalamanku, termasuk mimpi terakhir tentang wanita berkebaya hitam. Salah satu tetua, seorang lelaki tua bernama Pak Hasan, tiba-tiba menghentikan ceritaku dengan wajah serius. "Kamu bilang dia memakai kebaya hitam?" Tanyanya, suaranya bergetar. Aku mengangguk. "Ya Pak." Dia berdiri di panggung kosong dan bilang terima kasih sudah menghormati mereka. Pak Hasan menghela napas panjang lalu berkata, "Wanita itu bukan sembarang makhluk, dia adalah penunggu utama di tempat itu. Hajatan yang kamu lihat malam itu adalah bagian dari ritual mereka. Tidak semua orang bisa melihatnya, apalagi diundang ke dalam." Jantungku berdegup kencang. Jadi apa artinya? Pak Hasan melanjutkan dengan nada pelan, seolah takut terdengar oleh sesuatu di luar sana. "Artinya dia sudah melepaskanmu, tapi ada pesan yang perlu kamu sampaikan. Kamu diminta menjadi pengingat bagi siapapun yang melintas di wilayah itu. Jangan abaikan keberadaan mereka." Aku tercengang, tidak pernah terlintas di pikiranku bahwa aku akan menjadi perantara pesan seperti ini. Namun setelah malam itu aku merasa seperti mendapatkan tanggung jawab baru. Sebagai bentuk penghormatan, aku kembali ke jalan itu di siang hari bersama beberapa warga yang penasaran. Kami memasang papan kecil bertuliskan peringatan, "Hormati wilayah ini, jangan lewat malam hari." Meskipun tidak semua percaya, banyak warga kampung yang mulai mematuhi peringatan itu. Aku sendiri tidak pernah lagi diganggu. Setiap kali melewati jalan itu, aku selalu menundukkan kepala atau mengucap salam dalam hati, sekadar menunjukkan rasa hormat. Akhirnya aku benar-benar merasa semuanya tuntas. Pengalaman itu mengajarkanku bahwa dunia ini lebih luas dari yang kita lihat, dan ada hal-hal yang sebaiknya tidak dilanggar atau diabaikan. Hingga kini, setiap kali seseorang bertanya tentang jalan pintas itu, aku hanya tersenyum dan berkata, "Jangan coba-coba kalau tidak siap. Ingat mereka juga punya hak di dunia ini." Malam itu setelah semua selesai, aku duduk di teras rumah, memandangi langit malam yang gelap namun tenang. Angin bertiup lembut, membawa suara dedaunan yang berdesir pelan. Aku mengingat kembali pertemuanku dengan wanita berkebaya hitam di mimpi itu, dan pesan yang ia sampaikan, hormat pada yang tak terlihat. Kejadian itu seperti memberi pelajaran besar dalam hidupku. Aku tidak lagi merasa marah atau takut karena sempat disesatkan. Sebaliknya, aku merasa beruntung telah diberi kesempatan untuk menyadari bahwa dunia ini tidak hanya milik manusia. Beberapa tetangga yang lebih tua datang ke rumahku malam itu, bertanya tentang pengalaman lengkapku. Mereka mendengar kabar dari warga lain tentang hajatan gaib yang aku lihat. Ketika aku menceritakan semuanya dengan detail, salah satu dari mereka, Pak Hasan, hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Mereka sudah memaafkanmu, Nak, tapi ingat, jangan pernah sombong di tempat seperti itu. Kamu sudah selamat, dan itu yang paling penting." Aku hanya bisa mengangguk, mengucapkan terima kasih atas nasihatnya. Setelah mereka pulang, aku termenung cukup lama. Apakah aku benar-benar selamat hanya karena keberuntungan? Ataukah karena doa-doa yang tidak putus aku panjatkan sepanjang malam itu? Namun pikiranku terusik oleh satu hal. Ketika aku merenungkan apa yang terjadi, aku sadar bahwa pesan yang kubawa dari pengalaman ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Papan peringatan yang kami pasang di jalan itu mungkin terlihat sepele, tetapi aku tahu itu penting.
Setidaknya orang-orang akan berpikir 2 kali sebelum melewati jalan tersebut, terutama di malam hari. Saat aku selesai menceritakan pengalaman ini kepada seorang teman, ia menatapku dengan mata lebar, mencoba mencerna semuanya. "Kamu berani sekali, dia. Kalau aku mungkin sudah kabur sejak awal," katanya setengah bercanda. Meskipun nada suaranya menunjukkan kekaguman. Aku tersenyum tipis dan meneguk teh hangatku. Sebenarnya aku bukan berani. Aku takut sekali waktu itu. Tapi rasa takut itu malah membuatku belajar sesuatu yang penting. "Belajar apa?" tanyanya penasaran. Aku menatap ke kejauhan, memandang pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin, bahwa ada batas yang tidak boleh kita lewati, baik sengaja maupun tidak. Kalau kita menghormati batas itu, mereka juga akan menghormati kita. Dunia ini bukan cuma tentang kita saja. Dia terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Mungkin ia belum sepenuhnya percaya, tapi itu tidak masalah bagiku. Malam itu ketika aku akhirnya masuk ke kamar dan bersiap tidur, aku merasa benar-benar lega. Semua beban dan ketakutan seperti telah selesai. Aku memejamkan mata dengan senyum kecil, yakin bahwa pengalaman ini tidak hanya menjadi cerita untukku, tetapi juga pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Dan aku tahu satu hal pasti, jalan pintas itu bukan untuk mereka yang tak siap menghormati yang tak terlihat.